Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi ke channel saya, Sofia Norma. Di video kali ini saya akan membagikan tata cara membuat ataupun memperpanjang SIM melalui aplikasi digital Korlantas di Play Store. Pertama-tama download dulu aplikasinya, yaitu Digital Korlantas. Setelah itu kita membuat akun. Setelah buat akun, buat PIN, nanti memasuk aplikasi seperti di tampilan seperti ini. Kita memilih pilihan SIM. Kemudian di dalam pilihan SIM itu ada SIM baru, perpanjangan, dan lain-lain. Untuk perpanjangan SIM minimal 3 bulan sebelum habis ya teman-teman. Untuk syaratnya adalah tes kesehatan dan psikotes. Teman-teman pakai di e-request, yang itu sebelah bawah ada gambar stetoskop dan sebelahnya EFC. Nah, untuk perpanjangan ada SIM A dan SIM C. Kemudian kita lengkapi semua datanya, mengunggah file-file yang memang dibutuhkan. Kemudian prosesnya ada tes kesehatan dahulu. Bisa juga teman-teman memilih tes kesehatan dahulu karena itu melalui website berbeda dengan di aplikasi. Berikut merupakan syarat-syaratnya ya teman-teman ya. Ada pokoknya sudah melalui tes kesehatan dan tes psikologi melalui website tersebut ataupun melalui aplikasi yang tadi sudah saya tunjukkan. Kemudian ini menyiapkan nomor rekening untuk pengembalian dana jika proses tidak sukses. Data apa yang harus kita siapkan? Yang pertama, foto eKTP, foto SIM, tanda tangan di atas kertas putih, dan pas foto dengan latar belakang biru. Teman-teman kalau nggak punya bisa memakai aplikasi Remove BG di aplikasi Play Store untuk meremove background. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan saja tes kesehatan dahulu dan EFC. Dua-duanya memerlukan pembayaran. Tes kesehatan membayar dan tes psikotes membayar melalui transfer. Nanti ada petunjuknya ya teman-teman ya. Ketika kita sudah mendaftar akun EFC ini untuk psikotes, itu teman-teman akan ada voucher yang kalau kita belum bayar kita tidak bisa melanjutkan. Jadi seperti ini, nanti ada petunjuknya, langsung diikuti aja menyiapkan NIK. Setelah membayar 37.500 kita bisa melanjutkan psikotes. Nanti pemeriksaan kesehatan juga sendiri seperti ini melalui e-request tadi. Juga nanti kita daftar akun dengan email dan kata sandi, kemudian verifikasi. Ketika verifikasi selesai semua kita login. Setelah login kita langsung pendaftaran, kemudian daftar booking, kemudian kita memilih vaskesnya yang untuk pemeriksaan online itu adalah di Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Setelah itu kita nanti ada tampilan pemeriksaan kesehatannya, pertanyaannya seperti ini gitu teman-teman. Pernyataan tindakan medis, setuju atau tidak setuju gitu ya teman-teman. Kemudian berikut tampilannya untuk pemilihan vaskesnya tadi itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ketika vaskes atau dokternya itu tidak ada pilihan, hanya seperti ini Polri, berarti ini kita online semuanya. Nah kemudian kalau sudah kita lakukan pemeriksaan dan lain, hasilnya sudah bisa dilihat di websitenya atau di aplikasi, otomatis sudah masuk sebagai syarat. Bisa kita download juga. Nah untuk EFC nanti hasilnya juga seperti ini, sudah memenuhi syarat. Nah kalau EFC itu sama ya, verifikasinya menggunakan foto, terus kemudian tidak menggunakan kacamata, harus jelas gitu. Nah psikotes pembayarannya sama tadi yang seperti di depan ya, 37.500 kita bayarkan. Kemudian kalau sudah langsung kita melakukan tes gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk tes kesehatan tuh hanya pertanyaannya apakah Anda sakit apa tidak gitu ya, jawab aja ya sehat gitu ya teman-teman ya. Untuk psikotes pertanyaannya lumayan banyak, membutuhkan waktu 1 jam seperti ini, logika menghitung, kemudian ada ketelitian seperti itu. Jadi
memang harus meluangkan waktu kalau membuat SIM secara online ini, karena kita harus konsentrasi dan tidak terganggu. Minimal 1 jam luangkan waktu, karena ada psikotes inilah yang lama ya teman-teman ya. Kalau semua proses sudah, tes kesehatan, psikotes sudah, semua otomatis akan masuk ke aplikasi. Kita melanjutkan proses yang di awal membuat SIM ya teman-teman. Kita lengkapi semua, maka akan tampilan seperti ini. Nah, perpanjangan SIM nasional, mulai proses awal semua sudah, terus kemudian nanti akan keluar kode pembayaran total. Oh iya, teman-teman juga bisa memilih mau dikirim pakai ekspres atau biasa. Kemudian juga memilih kantor polisinya. Kalau mau yang, kalau saya langsung ke pusat Jakarta, Metro Jaya teman-teman. Jadi saya kena ongkir juga, biaya kirim. Jadi totalnya sekian. Transfer, kemudian kalau sudah semua otomatis dia pembayarannya akan ngelink ke aplikasi pembayaran berhasil seperti ini. Nah, kalau pembayaran sudah berhasil maka akan tampilan 40%. Keesokan harinya kita cek lagi, biasanya 50%. Terus kita bisa juga buat SIM C, sama syaratnya ya teman-teman ya. Kemudian data-data yang sudah ada itu juga dikirim ke email ya teman-teman kalau ingin tahu. Dan SIM ini memerlukan waktu 3-7 hari. Setelah kita bayar-bayar dan kemudian menjadi 40%, kita cek lagi menjadi 50%. Artinya kalau 50% sudah aman, berarti dia diproses dan proses antrian cetak. Kalau sudah, biasanya dia akan berubah menjadi 70 dan 80% pengiriman teman-teman. Ini punya saya sudah datang akhirnya setelah 6 hari, potong hari Minggu dan Sabtu. Alhamdulillah ternyata nggak ribet ya teman-teman ya, nggak harus antri, nggak harus datang, semuanya menjadi mudah. Semoga tutorial ini menjadi manfaat dan berguna. Teman-teman bisa komen untuk bertanya, mungkin di penjelasan saya ada yang kurang jelas atau kurang detail, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, saya ada tips dari proses saya membuat melalui online ini. Yang membuat saya kemarin agak bingung itu adalah nanti di proses pembayaran, karena kode billingnya itu nggak keluar-keluar. Jadi caranya setelah prosesnya selesai dan teman-teman mau membayar, menunggu kode billing, teman-teman kalau nggak keluar kode billingnya, teman-teman logout aja dulu, terus nanti masuk lagi ke aplikasinya ya teman-teman ya. Nanti akan ada kode billingnya teman-teman. Selamat mencoba ya.